Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian pada hari ini? Ya, Bapak harap baik-baik semua ya. Nah, ya. Baik, selanjutnya silakan dirapikan barisan kursinya. Pak duduk. Ya, selesai. Ya, selanjutnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semua ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Dino memimpin doa. Ya, silakan Mas Dino. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Dino. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan belajar kita pada hari ini, yang mana kita akan mempelajari tentang hak sebagai warga negara, mata pelajaran PPKN. Nah, apa tujuannya? Yaitu agar kita memahami tentang hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, mari kita sepakati sebelum masuk ke pelajaran, ketika pelajaran nanti berlangsung, kita kita harus tetap tertib, harus tenang dan tidak membuat kegaduhan ya, dan serta tetap bersemangat. Dapat dipahami teman anak-anak ya? Ya, baik, telah kita setuju bersama-sama. Selanjutnya, mari silakan anak-anak buka buku siswa pada halaman 45. Sudah dibuka semua? Ya, nah sekarang mari kita perhatikan gambar yang ada pada buku halaman 45. Nah, di situ ada kegiatan lagi ngapain ya? Ya, di sana ada gambar kegiatan sedang membatik ya. Nah, di sini ada teks bacaan. Nah, sekarang Bapak bacakan ya teks bacaannya tersebut. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa setempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Nah, dari pelatihan membatik tersebut, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, maupun hak mendapatkan hidup yang layak. Nah, jadi apa sebenarnya hak itu? Nah, di sini Bapak mempunyai aplikasi yang telah Bapak buat mengenai hak-hak dan kewajiban ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama aplikasinya ya. Di sini Bapak tampilkan ya dari laptop. Ya. Nah, ini aplikasinya anak-anak. Nah, ini aplikasinya anak-anak ya. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan. Di sini ada standar kompetensi, di sini memasuki materi, dan di sini ada profil Bapak yang membuatnya ya. Nah, selanjutnya mari kita masuk langsung ke materi saja ya. Materi. Nah, mari kita baca pengertian dari hak yang sudah Bapak buat sebelumnya. Ya, di sini Bapak bacakan ya. Ya, hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Ya, jadi anak-anak, apakah sudah memahami apakah itu hak? Ya, benar. Hak adalah hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh orang-orang sejak lahir. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak asasi manusia. Ya, anak-anak sudah paham anak-anak ya? Ya, selanjutnya Bapak lanjutkan materi terlebih dahulu.
selanjutnya kita akan masuki apakah anak-anak tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang materi hak dan hak, pengertian dari hak. Nah, jadi mari kita lanjutkan. Anak-anak kembali membuka buku siswa. Buka buku siswa halaman 46. Nah, di situ ada teks bacaan. Silakan anak-anak baca teks tersebut, dan saya meminta Mbak Rika untuk membaca teks tersebut. Silakan Mbak Rika dibaca teks tersebut. Baik, terima kasih Mbak Rika. Nah, sekarang coba kalian lihat halaman 47. Di situ ada kegiatan ayo berlatih. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita pelajari di atas tadi, serta pengertian dari hak yang sudah Bapak jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki setiap orang. Nah, jadi kita harus menghormati hak yang dimiliki setiap orang. Oke anak-anak, sudah paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak dapat membuka sebelumnya Bapak tampilkan terlebih dahulu media Bapak lagi, aplikasi Bapak lagi yang sudah Bapak buat sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan melihat pasal-pasal di UUD 1945 yang berkaitan dengan hak. Baik anak-anak, Bapak tampilkan lagi ya. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan. Tampilkan ya. Kita pencet tombol kembali dulu. Pasal hak yang pertama kita pilih ya ini ya. Nah, di sini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 1 yang berisi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua adalah pasal 28C. Yang pertama adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga adalah pasal 28E. Pasal yang ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan yang ayat ketiga adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, kita lanjutkan pasal-pasal yang kedua ya. Pasal hak yang kedua, yaitu yang selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah pasal 31 pendidikan dan kebudayaan, yang isinya ayat 1 adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang selanjutnya adalah pasal 33 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang berisi ayat ketiga yang berisi bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya adalah pasal 34. Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang selanjutnya adalah pasal 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ya, itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan tentang hak dan kewajiban anak-anak ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Lanjutkan anak-anak ya. Selanjutnya coba anak-anak buka buku tematiknya halaman 48 yang mana di situ adalah yang mana di situ ada kolom rubrik, yaitu yang dimana rubriknya berisi hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan ketentuan dalam UUD 1945. Nah, sekarang coba anak-anak bentuk kelompok
bentuk kelompok dan berdiskusi tentang hak-hak sebagai warga negara dan ketentuannya dalam UUD 1945. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu ya. Silakan. Ya, apakah sudah selesai? Ya, baik. Nah, selanjutnya di situ ada kolom kesimpulan. Nah, silakan anak-anak simpulkan hak-hak sebagai warga negara serta ketentuan dalam UUD di dalam kolom yang setelah disediakan ya. Nah, juga berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah Anda lakukan ya. Ya, sudah selesai anak-anak, silahkan dikumpulkan. Nah, sekarang apa saja yang telah kita pelajarin hari ini? Ya, kita mempelajari tentang hak manusia, hak sebagai warga negara Indonesia, kemudian pasal-pasal tentang hak sebagai warga negara. Ya, itu ya telah yang kita pelajari. Jadi informasi apa saja yang sudah anak-anak dapatkan? Ya, informasinya adalah tentang apa maksudnya? Tentang pasal-pasal, tentang pengertian hak, tentang contoh-contoh hak, ya. Sudah paham anak-anak ya? Nah, berdasarkan hari ini kita telah dapat simpulkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Jadi hak itu tidak bisa diganggu, hak itu tidak bisa dicabut karena itu adalah sudah milik manusia sejak lahir. Selanjutnya ya, untuk pembelajaran selanjutnya akan Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Nah, sekarang saya meminta Mas Diki untuk memimpin doa. Silakan Mas Diki memimpin doa. Doa mulai. Cukup? Ya, terima kasih Mas Diki. Ya, akhirnya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, yang mana Bapak harap kalian dapat memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, dan kalian akan mempelajari di rumah ya apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini tentang hak tadi ya. Ya, Bapak kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.